Salam sejahtera, salam, selamat bertemu kembali pada anak-anakku SPP, SPR, Gereja Sinar Kasih. Sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan yang untuk menjadi renungan kita pada ibadah ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Baik, sebelum kita merenungkan firman ini, kita membaca dari Matius pasal 16 ayat yang ke-5 sampai dengan 12 yang saya bacakan demikian bunyinya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti dan 4 untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran Farisi dan Saduki. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita memahami nas ini, ada beberapa poin pokok yang perlu kita jadikan perenungan. Yang pertama, kita harus memahami keberadaan dari orang Farisi dan Saduki. Kalau kita melihat Farisi dan Saduki ini adalah salah satu sekte ya. Jadi 2 sekte di antara beberapa sekte yang ada di masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Yaitu selain dari Farisi dan Saduki itu ada Eseni, ada Zelot, dan ada Herodian. Orang Farisi itu berasal dari kalangan Hasidim, yang pada masa pemerintahan Yohanes Hyrcanus itu mereka masuk dalam golongan itu. Nah, orang Farisi ini sebagai ahli tafsir tradisi. Jadi mereka itu sebagai ahli tafsir tradisi yang menerjemahkan atau menyampaikan hal-hal menyangkut tentang tradisi yang menjadi ajaran, menjadi paham, yang menjadi keharusan yang diikuti oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, yang dianggap berasal dari para nabi. Jadi mereka menceritakan dari cerita-cerita seperti dari mulut ke mulut begitu yang dituturkan. Kemudian orang-orang Farisi ini biasanya itu memiliki kedudukan status ekonomi itu menengah, dan mereka juga menempati kedudukan penting dalam masyarakat, yaitu sebagai Sanhedrin atau majelis agama. Kebanyakan dari orang Yahudi, seperti saya sudah sampaikan tadi, dia meminta nasihat atau pertimbangan untuk kasus-kasus pelik dalam kehidupan mereka kepada orang-orang Farisi ini, dibandingkan mereka meminta pendapat atau pandangan kepada raja atau imam besar. Dan kemudian orang Farisi ini dia percaya tentang kebangkitan orang mati. Dan salah satu rasul Yesus, Paulus, itu adalah masuk dalam kategori orang Farisi ini, seperti disampaikan oleh Paulus sendiri dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 6 dan 7. Nah, sedangkan orang Saduki adalah para aristokrat. Jadi mereka itu adalah aristokrat bangsawan dan dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Yunani yang rasional.
Dia tidak, mereka kalau kita melihat dari ajarannya, mereka menolak tradisi para rabi yang diturunkan dari mulut ke mulut. Jadi antara orang Farisi dan Saduki itu berbeda paham, pandangan. Mereka menolak apa yang diceritakan oleh para rabi-rabi yang diturunkan dari mulut ke mulut itu. Mereka hanya menyandarkan paham ataupun pandangannya itu kepada Torah Musa sebagai firman yang tertulis. Jadi mereka menyandarkan pandangan mereka, keyakinan mereka kepada Torah Musa. Pandangan orang Saduki itu umumnya sejalan ya dengan pemikiran orang-orang Yunani. Misalnya Epikorus yang mengatakan bahwa jiwa seseorang itu turut mati saat tubuh itu mati. Banyak misalnya sekarang ini juga beberapa ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita di zaman ini terkait dengan bahwa orang mati itu ya mati, tidak ada sesuatu hal setelah kematian, dan mereka tidak percaya malaikat dan kebangkitan orang mati. Jadi ada satu perbedaan dasar antara orang Farisi dan Saduki. Jadi kalau kita gunakan bahasa itu adalah perbedaan secara akidah gitu. Saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa itu menjadi karakter ya. Jadi sebelum kita memahami tentang apa itu ragi orang Farisi dan Saduki, maka kita harus memahami tentang karakter dari orang Farisi dan Saduki ini, kedudukannya. Nah, kemudian kita berbicara tentang konsep ragi. Ragi itu dalam bahasa Yunani disebut dengan zumes. Jadi zumes. Ragi itu biasanya digunakan untuk pembusukan. Jadi dia digunakan kalau kita mau bikin roti, ya ragi itu kita pakai. Ragi dipakai untuk membuat roti, guna mengembangkan supaya roti itu mengembang begitu, menjadi besar. Nah, secara teologis itu ragi itu bisa dilambangkan sebagai simbol dosa karena sifatnya yang membusukkan. Itu bisa kita lihat di 1 Korintus pasal 5 ayat 8 yang berbunyi misalnya, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan ragi yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi ragi itu adalah lambang. Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus menyebut kata-kata waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki? Jadi pertanyaan kita, mengapa Yesus menyebut kata-kata waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki? Kalau kita melihat dari paham ajaran dan status kedudukannya tadi, maka yang pertama, Yesus memandang orang Farisi maupun Saduki itu adalah orang-orang yang munafik. Itu terlihat di dalam Matius pasal 23 ayat 1. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Jadi saya ulangi sekali lagi, karena itu sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kemudian di ayat yang di pasal 23 ayat yang ke-23 juga berbunyi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari salasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu
pernyataan yang disampaikan oleh Allah melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 23 ayat 1, pasal 23 ayat 23. Saudara-saudara yang saya kasihi, paham ajaran dari orang-orang Saduki itu dia cenderung menggantikan firman Tuhan dengan adat istiadat dan tafsir para nabi, para rabinya ya. Itu terlihat di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu?" Dan orang Saduki paham ajarannya, dia tidak percaya. Seperti saya sudah sampaikan tadi, dia tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Sehingga Yesus mengecam mereka sebagai orang yang sesat dan tidak mengerti kuasa Tuhan. Jadi Yesus sendiri mengecam orang-orang Saduki karena mereka tidak percaya terhadap kebangkitan. Mereka tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Matius pasal 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan." Hadirin sekalian, sidang jemaat anak-anak SPPR yang saya kasihi, yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa dari uraian di atas, apa yang dapat kita pelajari menjadi renungan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, dari catatan penting bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang munafik. Berbagai ajaran, petunjuk yang ditetapkan di dalam Alkitab harus kita pedomani, harus kita pahami, harus kita mengerti, dan kemudian kita lakukan. Kita tidak menjadi orang yang omong kosong, tapi kita menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi pionir untuk melakukan apa yang menjadi aturan-aturan ataupun ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, karena itu orang-orang Kristen itu menjadi lilin, menjadi pelita, menjadi garam. Dia menjadi lilin, menjadi pelita, menjadi garam itu ditunjukkan dengan apa yang dikerjakan, bukan dengan hanya apa yang dia baca. Pertanyaannya, apakah kita tidak membaca firman Tuhan atau tidak beribadah? Semuanya penting. Semuanya harus kita lakukan. Kita beribadah, kita membaca firman Tuhan supaya kita memiliki pengetahuan yang banyak tentang ajaran-ajaran Tuhan, dan bersamaan dengan itu iman kita tumbuh untuk meyakini dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai generasi muda yang nanti Anda menjadi penerus ya, baik itu keluarga, gereja, dan negara, maka keberadaan dari firman Tuhan di dalam era kekinian ini menjadi sangat penting. Banyak ilah-ilah baru lahir, banyak ajaran-ajaran baru lahir yang seolah-olah itu menjadi tradisi, menjadi adat kebiasaan masyarakat hari ini. Kalau di dalam kemajuan dunia informasi itu, teknologi itu, kita masuk ke dalam masyarakat yang disebut dengan 5.0, masyarakat di 5.0, masyarakat yang sudah melampaui masa-masa postmodernism, masa-masa yang hidup di dalam era robotik, era digital, dan semua itu mengubah tatanan-tatanan dalam kehidupan, termasuk budaya-budaya. Pertanyaan kita adalah, perubahan-perubahan yang terjadi itu apakah mengubah hal-hal ajaran-ajaran dasar yang sudah diperintahkan di dalam Alkitab? Ataukah dalam perubahan-perubahan itu kita melakukan adaptasi
dengan tetap berpegang kepada satu prinsip seperti yang sudah diajarkan di dalam Alkitab. Teknologi informasi, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain itu menjadi bagian penting. Tapi dia juga bukan menjadi sesuatu yang mendasar. Pendidikan juga menjadi sangat penting. Tapi juga di samping kita memiliki kecerdasan, maka kita memiliki kemampuan, kematangan spiritual. Menjadi orang-orang yang percaya, sehingga dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang ingin kita perbuat, itu selalu dilandasi oleh satu pemikiran bahwa yang kita lakukan, yang kita layani, yang kita kerjakan adalah melayani Tuhan. Beberapa hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang muda. Anda semestinya, dan juga bukan orang muda, kami pun yang tua, yang menjadi orang tua Anda, itu juga harus tekun mempelajari Alkitab, rajin membaca, juga ikut persekutuan, mempergunakan pemikiran-pemikiran rasional logis, mengkaji nilai-nilai dasar hidup atau filsafat tentang kebenaran dan hakikat manusia sebagai nilai-nilai universal. Sehingga dengan hal-hal seperti itu kita tetap eksis, beradaptasi dalam lingkungan yang sangat berubah ini, mengalami disrupsi ya. Itu kemudian kita tetap bertahan dan kita bisa melalui masa-masa sulit ini, termasuk kita bermohon, berdoa kepada Tuhan untuk kita bisa melampaui, untuk sebagai manusia yang dipilih bisa melampaui masa-masa kritis di pandemi ini, sehingga kita tetap bisa berkarya untuk melakukan hal-hal baik untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya ingin menyampaikan beberapa nas. Yang pertama yang terambil dari Amsal pasal 12 ayat 15 yang bunyinya demikian. Orang bodoh akan selalu menganggap jalannya lurus. Oleh sebab itu adalah bijak mendengarkan nasihat orang yang lebih bijak. Kemudian terambil dari Titus pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kemudian dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kemudian Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Dan terakhir Amsal pasal 6 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Tuhan memberkati.